memimpin kita dalam doa? Saya dulu. Ya, silakan. Berdiri semua teman-teman. Kawanku, hai kawanku. Tiga. Ya. Hai kawanku, hai. Kita berdoa sama teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus dari pagi sampai sekarang Tuhan memberkati kami. Sebelum Ibu masuk dalam materi kita, terlebih dahulu Ibu akan memeriksa kehadiran kita pada hari ini. Ya, saya akan mengabsen kita, maka anak-anak kami nanti akan menyatakan hadir kalau hadir, tidak hadir kalau tidak hadir. Yang pertama, ikuti dalam manual. Hadir. Setia menarik. Berarti anak-anak kami yang 8 orang, 1 orang yang tidak hadir. Ada yang tahu kenapa dia tidak hadir? Apakah ada pemberitahuan suratnya yang sudah dia sampaikan ke sekolah? Tidak. Baik. Karena itu, apakah ada yang dekat rumahnya? Ada. Nah, siapa yang dekat rumah si Khalid? Nah, apa? Bapaknya sakit. Baik. Nah, apakah wali kelas sudah mengetahuinya? Sudah. Baik. Nah, untuk itu kita akan memulaikan pelajaran kita, yaitu pelajaran 1, yaitu dengan tema ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati, anak-anak kami, apakah ada yang tahu artinya apakah itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah murni dan ibadah yang benar. Nah, ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni dan ibadah yang benar. Bagaimanakah apa maksudnya ibadah yang benar? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Ibadah yang benar adalah mempraktekkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Ya, ibadah yang benar itu adalah mempraktekkan cara hidup yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Di mana kita melakukannya? Di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun kita berada, maka kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu namanya ibadah yang sejati. Nah, apa contohnya bahwa orang itu ibadahnya sudah benar atau dia beribadah yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ada? Ya. Saya Bu. Berlaku adil. Berlaku adil. Saya Bu. Berkata sopan. Berkata sopan. Saya Bu. Menolong orang miskin. Menolong orang miskin. Saya Bu. Selalu berkata yang benar. Selalu berkata yang benar. Saya Bu. Membentuk orang yang menderita atau yang membentuk orang yang membutuhkan. Membantu orang yang menderita atau orang yang membutuhkan. Itu adalah sikap-sikap yang beribadah yang benar
27. Nah, sekarang sebagai diskusi kita, coba diskusikan apa isi Alkitab yang ada di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Nah, si Sri Wijayanti bersama dengan Rehan dan Sordia satu kelompok. Nah, ini satu kelompok. Nah, kelompok satu membahas surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Silakan pindah ke depan ini kursinya. Nah, ini surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ya, silakan bergabung dan berdiskusi. Diskusikan apa isi Alkitab di dalam Alkitab tentang ibadah yang sejati. Baik, silakan. Nah, baik, udah selesai semua ya berdiskusi dan silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, jadi untuk anak-anak kami setelah kita berdiskusi dan semua tugas sudah saya terima, maka menunggu hasilnya nanti ibu akan periksa. Nah, kemudian sebagai tugas kita bahwa tuliskan beberapa contoh, ya silakan tuliskan beberapa contoh ibadah yang sejati. Nah, anak-anak kami sebagai tugas kita yang pertama adalah tuliskan contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Dan begitu juga yang berhubungan dengan surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Nah, baik, karena sudah kita mendengar dan kita juga sudah memahami apa yang disebut dengan ibadah yang sejati. Untuk itu, sekali lagi Ibu mau menyampaikan bahwa ibadah yang sejati artinya ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni dan ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar adalah ibadah yang benar adalah mempraktekkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Nah, jadi ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan yang kita lakukan, baik itu di rumah, maupun di sekolah, maupun di gereja, atau di tempat bermain, dan tempat yang lainnya, semuanya dilakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya, kita harus menunjukkan sikap yang baik, sikap yang benar, berkata sopan, selaku berlaku adil, membantu orang miskin, apalagi membantu atau menolong orang yang menderita. Itu adalah sikap ibadah yang benar atau ibadah yang sejati. Nah, untuk itu cukup sudah selesai pelajaran kita pada pagi ini, pada siang ini. Maka di minggu depan semua tugas yang sudah Ibu sampaikan bagi anak-anak kami akan Ibu kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Nah, untuk itu mari kita menyudahi pelajaran kita. Sebelumnya kita akan kembali bersyukur. Tadi anak laki-laki yang berdoa sama kita. Sekarang anak perempuan. Tepuk tangan untuk kita dulu. Silakan
kasih Bapak, Engkau telah menolong kami dari pagi hingga kami mengakhiri pelajaran ini. Ya Tuhan, Engkau juga. Siap.